Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 6 November 2021, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Al-Hidayah, syarah dari matan Al-Baiquniyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-8 dan kita masih membahas di syair yang ketiga, awaluhas sahih wa huwa mattasal, dan masih dalam pembahasan syarat hadis sahih lidati. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna jika ada yang mau mentasmi atau sudah lewat semua. Sudah lewat semua. Maka kita masuk kepada kajian. Di pelajaran yang lalu, barakallahu fikum, telah kita bahas bagaimana cara kita mengetahui hadis ini ittisal al-isnad. Hadis ini sanadnya bersambung. Maka jawabnya dari berbagai segi. Pertama, setiap murid meriwayatkan kepada gurunya dengan lafdz tasrih. Seperti kita telah lewati lafadz sami'tu, aku mendengar dari guruku, akhbarona, amba'ana, haddatsana, maka ini dinamakan lafdz tasrih. Maka jika didapati lafadz-lafadz seperti itu, seperti di dalam pelajaran yang kita lewati di Sahih Al-Bukhari misalnya, haddatsana fulan, haddatsana alan, dan sebagainya, maka itu adalah lafdz tasrih. Dan jika tidak dapati lafdz tasrih, ada lafadz yang dia itu bukan tasrih seperti an ataupun qala fulan, an fulan, tidak tasrih. Namun diketahui dari nas para ulama bahwa si fulan itu min asbatin nas, dari gurunya. Bahwa si fulan itu duduk bersama gurunya 18 tahun. Bahwa si fulan itu banyak menulis hadis-hadis dari gurunya. Atau diketahui juga dari kedudukannya dia sebagai anak dari gurunya ataupun sebagai cucu dari gurunya, seperti periwayatan Israil. Dari siapa kakeknya? Abu Ishaq As-Sabi'i. Maka Israil didahulukan bahkan dari bapaknya, Yunus. Israil ibnu Yunus ibnu Abi Ishaq As-Sabi'i. Dinaskan oleh Abdurrahman ibnu Mahdi bahwa Israil jika dia meriwayatkan dari kakeknya, maka seperti menghafal Al-Fatihah. Sehingga periwayatan dia dari kakeknya lebih kuat dari yang lainnya. Maka ini diketahui dari mana bisa mendengar Ismail dari kakeknya, dari nas seperti para ulama, bahwa dia jika menghafal dari kakeknya bagaikan membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, sangat kuat. Berarti dia mendengar jelas kalau begitu. Seperti itu. Dan sekarang kita masuk kepada perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga adalah al-istinbat. Beristinbat hukum. Berijtihad muhadits ini dan beristinbat dari ucapan-ucapan dan tarikh yang disebutkan oleh para ulama sebelumnya, bahwa si fulan ini mungkin ihtimal mendengar dari gurunya. Contoh dari istinbat seperti riwayat fulan an syaikhihi, riwayatan fulan dari gurunya yang tidak ada nas dari a'immah, fulan mendengar dari fulan. Dan tidak ada lafadz yang tasrih, tidak mengatakan sami'tu akhbarona amba'ana, namun hanya cukup mengatakan an. Maka bagaimana di sini kita mengatakan si fulan ini mendengar? Dari istinbat. Bagaimana istinbatnya? Apakah wujud qarinah biliqa
au al-idrak bainahuma. Dilihat apakah mungkin si fulan ini mendengar dari gurunya. Maka bisa jadi ar-rawi dan syekhnya dalam satu negeri. Atau dalam negeri yang berseberangan, yang dekat, seperti Basrah kepada Wasit dan kepada Kufah, yang sekarang menjadi negeri Irak semuanya, dekat. Atau Hijaz, antara Makkah ke Madinah, yang dekat. Maka qarinah ini, dia satu zaman, atau satu negeri, atau dari dua kota yang berbeda, atau lamma mata syaikhuhu wa huwa fi sin tahammul li ahdil hadis, atau diketahui di saat meninggal gurunya dia dalam keadaan usia bisa menghafal dan meriwayatkan hadis, seperti umurnya 20 tahun di saat gurunya meninggal atau kurang dari itu. Yang jelas dari sini seorang muhadis menghukumi sanad ini bersambung dari istimbat dari perkara yang kami sebutkan tadi. Pertama disebutkan an, dan yang kedua bukan dia seorang mudallis. Dan yang ketiga ihtimal dia itu mendengar karena pertama sama-sama satu negeri, sama-sama dari Kufah, atau dia di Kufah dan dia di Basrah dekat, atau usianya hampir sama, atau meninggal gurunya dan usianya tahammul seperti 20 tahun. Berarti dia bisa mendengar dan meriwayatkan dari gurunya, maka ini kita katakan bisa bersambung. Selama syaratnya tadi dia bukan seorang mudallis. Karena seorang mudallis jika mengatakan ada penyakit lain, apa? Sifat tadlisnya. Jika dia bukan mudallis yang ingin disebutkan oleh manusia mendengar dari gurunya padahal tidak mendengar, di hatinya tidak ada penyakit tadlis, maka asalnya dia itu bisa mendengar dari gurunya. Dan apalagi seperti kami sebutkan, satu keluarga bahkan. Seperti tadi Israel meriwayatkan dari kakeknya. Meskipun dari segi perhitungan waktu, dia adalah cucu. Namun, bisa jadi seorang cucu belajar dari kecil, kemudian setelah kakeknya meninggal, dia sudah berusia balik, meriwayatkan hadis-hadisnya tanpa cacat. Maka banyak seperti itu. Di antaranya Israel, periwayatannya dari kakeknya Abu Ishaq As-Sabi'i. Maka kita berikan contoh tatbikiyah, contoh aplikasi tentang permasalahan al-istimbat ini. Seperti periwayatan Abdurrahman ibnu Abi Bakrah, itu yang pertama. Dan yang kedua Al-Hasan Al-Basri. Dari periwayatan dua gurunya, Abdurrahman ibnu Abi Bakrah dan Al-Hasan Al-Basri, keduanya meriwayatkan dari guru yang sama. Siapa? Al-Aswad ibnu Sari'. Maka siapa Al-Aswad ibnu Sari'? Dia adalah seorang sahabi yang berperang bersama Nabi dan dikunyahi Abu Abdillah. Dan dia meninggal yang rajih 40 Hijriyah. Seperti dinaskan oleh Imam Ibnu Ma'in dan Imam Ahmad. 40 Hijriyah beliau meninggal. Dan begitupun Imam Al-Bukhari mengatakan dia meninggal 42 Hijriyah. Yang jelas hampir sama. Dan berkata gurunya Imam Al-Bukhari Ibnu Madini, kutila Ayyamul Jamal. Dan Ayyamul Jamal sekitar tahun 40-an Hijriyah. Maka Abdurrahman ibnu Abi Bakrah dan Al-Hasan Al-Basri periwayatannya dari Al-Aswad
Ibnu Sari masuk kepada perhitungan istimbat. Kita berikan contoh. Adapun periwayatan Abdurrahman ibnu Abi Bakrah, dan Abdurrahman ibnu Abi Bakrah dia bukan sahabi, tetapi tabi'i. Dan dia dilahirkan di Basrah setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, maka dia berusia 14 tahun. Maka periwayatannya dari Al-Aswad, seorang sahabi, disebutkan di kutub As-Sunan wal Masanid dengan sighah ghairu tasrih. Maknanya berkata Abdurrahman ibnu Abi Bakrah Anil Aswad ibni Sari. Tidak datang dengan tasrih. Di antaranya dari hadis-hadis periwayatannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Abdurrahman ibni Abi Bakrah Anil Aswad ibni Sari bertanya, "Ya Rasulullah, madahtullaha bimadhatin wa madahtuka bimadhatin, qala hati wabda bimadhatillah." Maka berkata Al-Aswad ibnu Sari, "Wahai Rasulullah, aku memuji Allah dengan pujian dan aku memujimu dengan pujian." Maka kata Nabi, "Maka berikanlah pujian kepada Allah terlebih dahulu, kemudian kepadaku." Maka hadis ini seperti kita sebutkan tadi datang dari Abdurrahman ibnu Abi Bakrah. Meskipun di sini yang menjadi poin itu yang diinginkan, namun di sanadnya khusus yang kami sebutkan ini dari Ali ibni Zaid, dari Abdurrahman ibni Abi Bakrah, dari Al-Aswad ibni Sari, dan Ali ibnu Zaid ibnu Jud'an, dia rawi yang dhaif. Namun telah datang mutaba'ah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Asbahani di Ma'rifatus Sahabah dan Imam Al-Hakim dari jalan Ma'mar ibnu Bakkar As-Sa'di. Haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad ani Zuhri an Abdurrahman ibni Abi Bakrah anil Aswad ibni Sari. Yang lafadznya hampir sama. Namun Ma'mar ibnu Bakkar dhaif. Dan mempunyai mutaba'ah yang ketiga. Di mutaba'ah yang ketiga dimasukkan Al-Hasan Al-Basri. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Adabil Mufrad. Haddatsana Mubarak, haddatsana Al-Hasan, anal Aswad ibn Sari haddatsahu. Qala, sama maknanya, aku memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan diriwayatkan di nomor yang lain masih di Adabil Mufrad dari Hasan Al-Basri dari Al-Aswad ibn Sari. Dan sanadnya ada Al-Mubarak ibnu Fadalah dan dia dhaif. Dari hadis-hadis yang disebutkan tadi, dari jalan yang kami sebutkan tadi, maka para ulama beristimbat tentang periwayatan dua tabi'in ini. Pertama Abdurrahman ibnu Abi Bakrah dan juga Al-Hasan Al-Basri. Maka bagaimana periwayatan Abdurrahman ibnu Abi Bakrah? Dia dilahirkan tahun 14 Hijriyah di Basrah. Maka la syakka wala raiba, dia akan bertemu dengan Al-Aswad.
Dan Al-Aswad di dalam tarikh disebutkan dulu dia datang di Basrah. Dan dia meninggal tahun 36 Hijriah ataupun 40 Hijriah yang rajih di perang Jamal. Maka antara Abdurrahman ibnu Abi Bakrah dengan Al-Aswad ibnu Sari jarak 22 tahun. Maka kalau begitu disebutkan oleh para al-a'immah masih ada waktu pertemuan 22 tahun jika dia meninggal 36. Namun yang rajih meninggal 40-an, anggap saja 40 pas berarti 26 tahun. Maka ada jarak 26 tahun bagi Abdurrahman ibnu Abi Bakrah. Maka di sini para ulama mengatakan bisa dia mendengar dari sahabat ini. Karena jarak di antara keduanya antara 22 sampai 28 tahun. Sesuai khilaf kematiannya. Katanya mengatakan 36 tahun meninggal Hijriah. Ada yang mengatakan 42 Hijriah. Yang jelas jika rajih 42 Hijriah berarti 28 tahun jarak Abdurrahman ibnu Abi Bakrah kepada Al-Aswad ibnu Sari. Maka dari sini dihukumi oleh para ulama isnadnya muttasil. Terutama Abdurrahman ibnu Abi Bakrah tidak pernah melaksanakan tadlis. Dan bukan masyhur dari orang yang mudallis. Tinggal masalah yang kedua. Lalu Al-Hasan Al-Basri bagaimana? Maka Al-Hasan Al-Basri, dia dilahirkan 2 tahun di zaman khilafah Umar ibn al-Khattab. Dan Umar ibn al-Khattab terbunuh di tahun 23 Hijriah. Maka di saat meninggal Al-Aswad tahun 40 atau 42 Hijriah, maka Al-Hasan Al-Basri berusia 21 tahun. Maka di sini para ulama pun melihat Al-Hasan Al-Basri bisa bertemu karena jarak rentang di antara keduanya 21 tahun. Bisa untuk Hasan Al-Basri belajar kepada Al-Aswad ibnu Sari. Paham ya? Maka ini contoh-contoh tatbiki. Namun permasalahan Abdurrahman kita sudah selesai. Tinggal permasalahan Al-Hasan Al-Basri meskipun dia usia jaraknya beda 21 tahun, namun Al-Hasan Al-Basri masyhur dengan apa? At-tadlis wa kasratul irsal. Periwayatannya periwayatan orang-orang yang mudallisin. Maka bisa jadi dia di sini tidak mendengar dan mengatakan na'an agar dianggap mendengar. Kita katakan alhamdulillah permasalahan Al-Hasan Al-Basri di dalam sanad ini dari Al-Aswad telah terangkat dengan adanya lafaz tasrih. Wa hada mimma yansharihu sudurana. Di saat kita membahas maka mendapatkan kalimat haddatsana, alhamdulillah. Nanti antum akan merasakan seperti itu. Kadang seorang membahas hadis, satu hadis duduk 3 hari, 4 hari. Tidak makan, tidak minum. Berpikir, bagaimana rawi ini? Istimbat. Maka di saat datang riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Adabil Mufrad dan yang lainnya datang dengan sanad qala Al-Hasan anal Aswada ibn Sari haddatsahu. Nah, lafadznya berarti apa? Sorry. Berarti terangkat semua, alhamdulillah. Tidak butuh lagi kepada perhitungan-perhitungan waktu karena dia mudallis dan meriwayatkan dengan haddatsana terangkat. Maka dikatakan Al-Hasan Al-Basri
Anal Aswad ibn Sari haddatsahu, meriwayatkan kepadanya. Dan lafadznya sama, tentang memuji Nabi. Dan di riwayat An-Nasa'i di Sunan Al-Kubra disebutkan dari Al-Hasan ibn Sari, kadzalika anil Hasan qala haddatsana Al-Aswad. Dan ini di hadis yang lain, tidak ada hubungannya dengan hadis yang permasalahan memuji Nabi, namun syahidnya permasalahan Al-Hasan Al-Basri sudah terangkat. Ternyata dia diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya tentang kisah qatlu duriyatil musyrikin, disebutkan haddatsanal Aswad. Maka sudah tidak ada masalah lagi. Sehingga dari sini kita mengatakan periwayatan Abdurrahman ibni Abi Bakrah dari Al-Aswad ibnu Sari adalah periwayatan yang istimbat. Adapun periwayatan Hasan Al-Basri sudah terangkat dengan adanya lafaz tasrih haddatsana. Maka sudah masuk kepada ranking yang pertama tadi, at-tasrih. Tidak butuh istimbat lagi. Namun kenapa kita ambil riwayat di sini dari Al-Hasan Al-Basri? Karena datang riwayat yang menjadi mutaba'ah dari riwayat Abi Bakrah dari sahabat ini Al-Aswad, datang dari Al-Hasan Al-Basri dari Al-Aswad. Maka di sini menguatkan periwayatan dari periwayatan Abdurrahman ibni Abi Bakrah. Yang jelas Abdurrahman ibni Abi Bakrah hadisnya bisa sahih mendengar dari Al-Aswad ibni Sari karena jenjang waktu di antara keduanya sekitar 22 sampai 28 tahun, maka ini diistimbatkan oleh para ulama bisa mendengar. Apalagi meskipun Abdurrahman ibnu Abi Bakrah dilahirkan di Basrah, tetapi telah diketahui bahwa Al-Aswad ibnu Sari seorang sahabi yang turun ke Basrah. Berarti dia meriwayatkan hadis di Basrah di akhir hayatnya, dan Abdurrahman ibnu Abi Bakrah duduk di Basrah, lahir di Basrah, mendengar dari dia. Paham? Maka ini contoh dari permasalahan al-istimbat. Gimana, mau dilanjutkan atau lapar? Cukup. Maka kita cukupkan kajian di sini. Naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sahih Bukhari nanti lagi kalau nggak ada yang hafal disuruh jungkir balik.